Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renhard David dengan NIM 2105001 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester elemen mesin 2. Eh, Pada kesempatan kali ini proses machining roda gigi dan poros belakang gardan dump truck. Pada kali ini saya menggunakan jenis spur gear dan shaft belakang gardan. Ini untuk spur gearnya, dan ini adalah poros yang nanti akan berada di belakang gardan dump truck dan akan terhubung dengan gardannya. Lalu ini adalah jenis spur gear yang akan saya gunakan. Untuk spesifikasinya bisa kita lihat di sini. Untuk gear yang besar itu modulnya 1,75, jumlah giginya itu 34, pressure angle-nya 20, face width-nya ada 7, diameternya 60 dan shaft diameternya 18. Satuan panjang di sini menggunakan milimeter. Lalu untuk gear yang lebih kecil itu modulnya 1,75, jumlah giginya 17, pressure angle-nya 20, face width-nya 70, diameternya 30 dan shaft diameternya ada 9. Lalu di sini ada spesifikasi spur gear and shaft. Di sini adalah nanti ini akan saya jelaskan lebih lanjut waktu kita sudah masuk ke aplikasi SolidWorks, yaitu pada tahap proses desain. Dan di sini adalah properti dari material yang saya gunakan untuk spur gear and shaft-nya. Di sini properti modulus elastisitas hingga material damping rasionya tertera pada gambar di sini. Lalu ada tahap proses machining, itu ada pertama desain, lalu kedua form cutting, ketiga gear generating, keempat finishing. Untuk proses desain kita langsung akan beralih ke SolidWorks. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendesain roda gigi dan poros belakang dari dump truck. Pertama kita pilih part, lalu kita tunggu. Nah, setelah seperti ini, pertama kita ubah dulu yang IPS inci pound second jadi mmgs millimeter gram second. Setelah itu ke sketch, lalu pilih yang top plane. Lalu sini mulai menggambar daripada desain roda gigi dan poros itu sendiri. Seperti ini. Oke, lalu kita buat dimensinya. Ini 24 mm. Lalu yang ini kita buat 2 mm. Lalu di sini kita buat dia 1 mm. Yang ini kita buat dia 1,5 mm. Kita oke dulu. Lalu di sini kita klik garis ini, kontrol dan klik juga garis ini. Lalu kita buat dia menjadi equal. Oke. Mulai lagi smart dimension. Untuk panjang ini 20 mm. Untuk yang panjang ini dia 12 mm. Yang ini 25 mm. Ini 9 mm. Ini 16 mm. Ini 5 mm. Lalu untuk ininya 70 mm. Oke, setelah sudah terbuat gini, kita ke features. Revolve boss atau base. Untuk axis of revolutionnya kita pilih yang ini. Kita oke. Setelah seperti ini kita klik bagian ini, lalu sketch. Lalu kita klik bagian luarnya untuk di convert entities. Setelah terconvert, kita akan menggambar garis lagi dari tengah sampai atas. Escape. Lalu kita buat kita klik garisnya ini untuk construction. Kita pilih midpoint line, panjangnya seperti ini.
lalu buat garis lagi untuk membuat celah-celahnya. Oke. Lalu yang penting di sini kita buat ini jadi equal lagi. Ini kontrol. Oke. Klik dari sini, kontrol klik dari sini. Cut ini ya, cut. Nah, langsung ke arah equal. Setelah equal kita klik OK. Lalu mulai buat smart dimensionnya. Panjang sini dari sini ke sini itu 3 mili. Lalu panjang ini ke sini itu 9 mili. Lalu garis ini itu sendiri dia 7 mili. Oke. Setelah seperti ini kita trim entitiesnya dengan cara seperti ini. Oke. Setelah tertrim kita ke features, lalu kita extrude cut. Nah, di bagian ini sketch plan dia di true all biar sampai ke belakang pemakanannya. Lalu untuk selected contoursnya kita masukin bagian ini dan bagian ini. Ini kita oke. Setelah terpotong seperti ini, kita klik bagian ini, kita ke linear pattern, circular pattern, lalu di bagian direction satunya kita klik di bagian paling luar, lingkaran paling luar yang ini. Setelah itu pastikan dia polanya 360 derajat dan ada 20. Lalu kita oke. Oke, seperti ini jadinya. Setelah itu kita buat lagi, kita ke top plane, sketch, lalu pilih line. Kita pilih center point, straight load. Sini ya, bagian tangannya. Oke, kita smart dimension lagi, panjang sini ke sini itu 8 mili. Dari ini dari sini itu panjangnya 20 mili. Lalu jarak dari sini ke sini itu 15 mili. Lalu kita ke feature, kita klik dulu extrude cut, kita bagian di bind surface, lalu ini kita pilih kedalamannya 3 mm, lalu kita oke. Jadi seperti ini kurang lebihnya, bukan kurang lebih, seperti ini yang pastinya bagaimana roda gigi. Dan nanti ini poros untuk ke roda belakang gardan dump truck. Lalu untuk tambahannya materialnya kita harus pilih juga seperti spesifikasi awal yang sudah disebutkan, yaitu iron, gray cast iron dengan spesifikasi seperti ini. Lalu kita apply cancel, dan inilah jadinya seperti ini. Setelah dipilih materialnya, setelah didesain, setelah dilakukan pemotongan, pemakanan, jadinya seperti ini. Pada bagian kali ini saya akan menjelaskan bagaimana saya mendesain pasangan roda giginya. Lalu kita pilih assembly. Langkah terpentingnya itu mengubah satuan yang dari IPS menjadi MMGS. Kita bisa cancel juga. Lalu kita pilih untuk plane pengerjaannya itu di front, lalu kita sketch. Setelah di sketch, saya ingin pindahkan dulu seperti ini supaya nanti bisa menaruh bagian di toolbarnya. Lalu mulai buat lingkarannya.
diameter yang nanti bisa kita sesuaikan, bisa kita atur. Buat lagi di lingkaran keduanya. Oke, kita mulai masukkan dimensinya, yaitu dimensi yang pertama itu 60 mm. Lalu untuk dimensi lingkaran kedua dia 30 mm. Terus setelah sudah, kita pastikan dulu untuk titik ini dan titik ini itu sejajar horizontal. Setelah itu kita pastikan dia ini bersinggungan, dua garis ini bersinggungan dengan mengetik tangan. Setelah itu baru kita masukkan toolbox di edge in. Kita mau menggunakan unsymmetric power transmission dan masukkan gear. Ini ada banyak jenis gear, saya menggunakan spur gear. Oke. Setelah di input, kita masukkan propertinya sesuai dengan spesifikasinya. Itu untuk yang pertama, modulnya 1,75, untuk number of teeth-nya itu 34, pressure angle tiap part di 20, phase width-nya 70, terus habis itu nominal shaft diameternya 18. Oke. Setelah itu keyway-nya kita ganti jadi square 1 dan kita oke. Cancel, ini jadi pertama. Terus ini karena kita float dulu ya supaya nanti bisa disesuaikan dengan plane-nya. Kita float, setelah di float kita mate. Pertama kita mate dulu bagian ini dengan front plane-nya. Kita klik OK. Lalu kita mate lagi bagian ini dengan sini. Setelah seperti ini kita OK. Lalu masukkan yang kedua. Buat gear yang keduanya dengan spesifikasi yang tertera tadi. Untuk modul 1,75, untuk giginya ada 17. 17, pressure angle 20, phase width tetap di 7, diameternya sudah tadi diatur jadi 30, shaft diameternya 9. Oke, langsung kita oke. Cancel. Kita make juga bagian ini dengan front plane-nya. Oke, kita oke. Lalu bagian ini dengan sini. Oke, kita lock. Oke, nah sudah seperti ini. Kita buat tampak aja biar lebih jelas. Kita atur dulu ya biar nanti waktu disimulasi tidak bertabrakan. Setelah seperti ini kita bisa move komponen menjadi physical dynamics. Nah, jadi kalau misalnya kita gerakin semuanya bergerak. Oke, jadi untuk seperti ini bagian pasangan roda giginya. Untuk form cutting, dalam form cutting alat pemotong mirip dengan pemotong milling yang dibuat dalam bentuk dari ruang antara gigi gear. Bentuk gigi gear direproduksi dengan pemesinan gear kosong atau tidak bergigi di sekitar pinggirannya. Pemotong bergerak secara aksial sepanjang panjang gigi gear dan pada kedalaman yang sesuai untuk menghasilkan profil gigi. Setelah setiap gigi dipotong, pemotongan ditarik, gear kosong diputar, dan pemotongan melanjutkan untuk pemotongan gigi lainnya. Proses ini berlanjut sampai semua gigi dikerjakan. Setiap pemotongan dirancang untuk memotong berbagai jumlah gigi. Ketepatan dari profil gigi tergantung pada keakuratan pemotong dan pada mesin dan kekakuannya. Meskipun tidak efisien, pemotongan bentuk dapat dilakukan pada mesin milling dengan pemotong dipasang di ujung daripada roda gigi kosong dipasang di kepala pemisah. Karena pemotong memiliki geometri yang tetap, form cutting hanya dapat dilakukan untuk menghasilkan gigi gear yang memiliki lebar konstan, yaitu pada spur gear atau helix, tetapi tidak pada bevel gear.
Gear internal dan gigi gear pada permukaan lurus adalah form cutting dengan pemotong berbentuk pada mesin yang mirip dengan pembentuk. Form cutting adalah proses yang relatif sederhana dan dapat digunakan untuk memotong gigi dengan berbagai profil. Meskipun demikian, ini adalah operasi yang lambat dan lebih jauh lagi, beberapa jenis mesin membutuhkan tenaga kerja terampil. Lalu ada gear generating. Alat pemotong yang digunakan dalam gear generating dapat berupa pemotong berbentuk pinion, pemotong berbentuk rak lurus, atau hop. Lalu di sini ada skema tentang gear generating secara sederhana. Tahapan pertama, pemotong berbentuk pinion dapat dianggap sebagai salah satu dari dua gear dalam pasangan yang bergabung, dengan yang lainnya adalah gear kosong. Pemotong jenis ini digunakan pada gigi pembentuk. Pemotong memiliki sumbu sejajar dengan roda gigi kosong dan berputar perlahan dengan kosong pada saat yang sama, kecepatan melingkar pitch dan dalam gerakan aksial bolak-balik. Sebuah jalur gear menyediakan gerakan relatif yang diperlukan antara pros pemotong dan batang gear kosong. Pemotongan dapat terjadi baik pada gaya turun atau gaya naik mesin. Karena jarak bebas yang diperlukan untuk perjalanan pemotong kecil, pembentuk roda gigi cocok untuk roda gigi yang terletak dekat dengan permukaan yang menghalangi seperti sebagai flank pada roda gigi kosong. Proses tersebut dapat digunakan untuk produksi dalam jumlah kecil maupun produksi dalam jumlah besar. Pada rack shaper, alat pembangkitnya adalah segmen rack yang bolak-balik sejajar dengan sumbu roda gigi kosong karena tidak praktis untuk dimiliki lebih dari 6 hingga 12 gigi pada pemotong rack. Pemotong harus dilepaskan pada saat interval yang sesuai dan kembali ke titik awal. Gear blank tetap terpasang selama operasi. Hop pada dasarnya adalah pemotong untuk worm gear atau screw yang dibuat menjadi alat penghasil roda gigi dengan serangkaian slot memanjang yang dikerjakan di dalamnya untuk membentuk potongan gigi. Saat memasang spur gear, sudut antara hop dan gigi kosong sumbunya adalah 90 derajat dikurangi sudut pada ulir hop. Semua gerakan di hobbing berputar dan hop dan gear blank berputar terus-menerus banyak sebagai dua roda gigi di mesh. Semua gigi dipotong. Lalu tahap yang terakhir itu adalah proses finishing. Roda gigi dapat bersisik atau sifat mekanisnya setelah dilakukan pengerjaan. Beberapa proses finishing tersedia untuk meningkatkan kualitas permukaan roda gigi. Pilihan proses ditentukan dengan metode pembentukan roda gigi. Apakah roda gigi telah dikeraskan oleh perlakuan panas? Perlakuan panas dapat menyebabkan distorsi bagian. Akibatnya, untuk profil gigi-gigi yang presisi, roda gigi yang diberi perlakuan panas harus dikenakan untuk operasi finishing yang sesuai. Lalu ada shaving, itu proses pemotongan gigi yang melibatkan pemotong yang dibuat dalam bentuk yang tepat dari finishing gigi profil. Lalu ada burnishing atau yang terakhir adalah memoles. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.